Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas seputar permasalahan laptop, komputer, dan printer. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan cara merakit ataupun memasang komputer baru ya, dari awal sampai selesai dan hidup. Jadi ini komputer pesanan dari konsumen saya ya. Dia cari komputer yang speknya standar saja, harganya pun tidak terlalu mahal ya. Jadi saya kasih ini komputer dengan speknya mainboard dengan merek Incore, prosesornya Core i3, RAM-nya 4 GB dan sudah memakai SSD yang 256 GB. Dan untuk casing komputernya ini saya menggunakan power up. Power supply-nya pun juga menggunakan power up. Nah, ini mainboardnya ya. Sudah saya pasang prosesornya itu. Dan inilah casingnya dengan merek power up ya. Modelnya seperti ini. Kecil tapi elegan ya, simple. Oke, langsung saja sekarang kita rakit alat-alatnya terus. Pertama kita buka bautnya ini Mas Bro. Nah ini ya, seperti ini bautnya, kita buka semua. Oke, ini ada 4 bautnya ya. Kita buka semuanya. Oke, langsung saja sekarang kita buka casing sampingnya ini terlebih dahulu. Kita tarik ya, seperti ini. Lalu kita buka juga yang bawah. Oke, jadi modelnya seperti ini Mas Bro ya. Nah, kalau kita membeli casing komputer, dia sudah langsung ada kabel-kabel USB-nya di dalam Mas Bro ya. Kabel-kabel penghubung untuk USB ke depan dan power on off-nya bisa dilihat ini ya. Nah, sudah ada tersedia ini. Jadi untuk tombol-tombol depan ini dan USB-nya, kabelnya sudah ada tersedia di dalam. Tinggal kita sambungkan ke mainboard yang kita pasang nanti. Oke, inilah dia ya. Selanjutnya kita ambil motherboardnya tadi, ini dia yang sudah saya pasang prosesornya. Ini prosesornya Mas Bro ya. Untuk cara pemasang prosesornya sangat mudah, tinggal kita buka klemannya ini seperti ini. Kita geser. Nah, inilah dia. Tengah ini prosesor. Jadi tinggal kita letakkan di tengah. Kita tutup kembali seperti ini ya. Kita klaimnya. Kita geser ke belakang sedikit. Baru kita tekan dan terpasanglah prosesornya. Jadi prosesornya ini lepas bongkar pasang ya. Selanjutnya kita letakkan posisinya seperti ini ya, ke dalam casingnya tadi. Motherboardnya posisinya seperti ini. Dudukannya harus pas Mas Bro ya, sama tempat USB-nya dan tempat letaknya harus sesuai. Jangan nanti senjang-senjang patah takutnya. Setelah posisinya pas, langsung saja kita pasang bautnya di bawah dan atas ya. Kita baut. Dan setelah kita baut semuanya, posisinya jadilah seperti ini Mas Bro ya. Harus diperhatikan jangan ada yang senjang, nanti takutnya patah. Selanjutnya kita ambil kipas prosesor, bisa lihat seperti ini. Ini mereknya Intel Mas Bro. Nah, ini berfungsi secara normal ya. Oke, ini kabelnya. Dan untuk pemasangannya pun harus disesuaikan Mas Bro. Yang pertama ini ada lubang-lubangnya 4 biji di mainboard ya. Harus disesuaikan dengan yang ada di kipas prosesornya ini. Nah, ini lubang-lubang ya. Di atas prosesor kita letakkan kipasnya ini Mas Bro. Oke, jadi itu ada klemannya ya. Ada 4 lubang, klemannya itu yang harus dipasang. Yap, ini sudah dipasang klemnya semua. Sekarang kita colokkan kabelnya ini ya. Ada di tempat di bagian atas ini tempat colokan kabel kipas prosesornya Mas Bro. Nah, seperti ini ya. Bisa dilihat. Nah, di bagian atas ini ada tempat colokannya. Oke. Cara pasangnya seperti itu ya, kipas prosesor. Selanjutnya kita ambil RAM. Ini dia bisa lihat ya. Seperti ini bentuknya. Ini RAM-nya yang kapasitas 4 GB Mas Bro. Oke, langsung saja kita pasang di slot RAM-nya ini. Harus disesuaikan dengan paretnya ya. Ini ada paret slotnya ini. Kita pasang. Oke, kita tekan. Jadi ada klemannya ini ya, bagian atas dan bawah.
Harus kita tekan atas dan bawah. Oke. Sudah terpasang ya. Nah, itu RAM-nya. Slot RAM. Berikutnya kita pasang kabel-kabel di casingnya ini Mas Bro. Bisa dilihat ini ada colokan USB. Kita cari yang bacaannya USB juga di kabel. Langsung saja kita pasang seperti ini ya. Oke. Nah, ini yang bagian USB. Ada namanya dia ya, tinggal dibaca saja. Oke, kita pasangnya di sini. Ini yang USB. Lalu kita pasang juga yang kabel sound. Nah, ini ada tulisannya juga ya. Kabel soundnya ini di kepalanya langsung kita pasang di bagian sini. Nah, di mainboardnya pun ada tulisan sound di situ ya. Tinggal kita sambungkan saja. Oke, sudah terpasang Mas Bro. Kita tekan lagi biar lebih kuat. Oke, ini untuk kabel soundnya di sini ya. Nih kabel sound. Ini USB. Lalu kita pasang juga untuk kabel on off-nya ya, untuk kabel power. Untuk tekan tombol powernya, ini kita pasang juga. Dan untuk cara masangnya ada nama-namanya juga Mas Bro. Tinggal disesuaikan aja. Untuk masangnya di bagian bawah slot RAM ya. Nah, di sini, bagian sini. Ada 8 kabel ini. 4 kabel maksud saya. Tinggal dibaca saja. Nah, ini ada tulisannya ya, disesuaikan saja ini. Baru kita pasang di bawah slot RAM. Ada tulisannya power, ada tulisannya power reset, ada tulisannya HD delete, ada namanya power lab ya. Tinggal ikuti saja. Nah, dipasang di bawah slot RAM itu ada tempat panel on off-nya ya. Oke. Kita pasang semuanya. Yap, ini sudah saya pasang semua kabel sound ini. Habis itu kabel USB-nya di tengah ini, lalu kabel on off-nya power ya, ini di sini sudah dipasang semua. Jadi ini semua sudah berfungsi nih ya, yang bagian depan ini, on off, USB dan lubang soundnya. Berikutnya kita ambil kabel SATA seperti ini, kabel SATA untuk SSD-nya ya. Lalu kita pasang juga ke mainboard-nya ini Mas Bro. Dan untuk pemasangannya harus diperhatikan ya, bagian kepalanya ini. Dia di samping slot RAM tadi ada tempat colokan kabel SATA. Nah, seperti ini Mas Bro. Jadi masangnya di sini ya. Dan langsung saja kita selipkan ke belakang, itu ada lubang di sampingnya tadi. Kita masukkan dia, ini seperti ini ya, kabel SATA-nya. Kita tarik ke belakang agar mudah kita pasang SSD-nya tadi. Jadi SSD-nya di bagian belakang nanti kita pasang. Kita ambil SSD-nya, ini dia merek HZ ya, kapasitas 256 GB. Kita pasang seperti ini, ada slotnya nih ya, atasnya ini kita sorong ke atas. Oke, kita tekan dan jadilah dia seperti ini pemasangannya. Lalu kita pasang baut SSD-nya Mas Bro dari bawah. Jadi kenapa saya pasang SSD-nya di bagian belakang? Biar tidak makan tempat di depan ya. Biar lebih rapi dia seperti ini. Oke, kita pasang bautnya. Nah, setelah kita pasang bautnya, ini ya udah kuat dia posisinya seperti ini. Langsung saja kita tarik kabel SATA SSD-nya tadi, kita pasang terus. Disesuaikan dengan kepalanya ya, kita colok. Oke, jadi ya seperti ini Mas Bro. Setelah itu kita beralih lagi ke bagian depan casingnya tadi untuk kita pasang power supply Mas Bro. Ini dia power supply-nya yang merek Power Up. Ini 500 watt Mas Bro ya. 500 watt merek Power Up. Dan langsung saja kita pasang di bagian atas sini. Setelah kita rasa pas posisinya, langsung saja kita kunci. Kita pasang bautnya Mas Bro, biar dia tidak bergeser lagi. Ini bautnya ada 4 ya, kita pasang. Oke, ini sudah saya pasang bautnya semua dan sudah kuat ya. Sekarang kita bagusi atau kita rapikan kabel-kabelnya ini Mas Bro. Kita tarik ke belakang juga ya, biar rapi, tidak banyak makan tempat di depan. Oke, kita geser semua ya kabelnya ini ke belakang.
biar rapi dia. Itu ada lubangnya itu ya, tinggal kita colokkan saja semuanya. Yap, kita putar lagi. Dan seperti ini penampakannya semua ya. Ini kabel-kabelnya tadi. Lalu ada kabel yang kita putar lagi ke dalam mas bro. Jadi nggak semua ya, ada kabel yang kita putar lagi. Ini dia kabel tunggal powernya, ini kita oper lagi ke dalam ya, yang besar, kabel besarnya. Lalu satu lagi kabel untuk di mainboardnya yang ini, bagian peta ini ya. Ini pun kita sorong lagi ke dalam. Jadi dua kabel ini yang disorong ke dalam, yang sisanya di belakang. Oke, kita putar lagi ke depan. Jadi kita pasang kabel power yang ini, yang besar ini. Kita koneksikan ke mainboard yang besarnya ya. Ada di sini dia. Di mainboardnya bisa mas bro lihat. Ada nanti tempat colokan. Nah ini. Yang besar ya. Kita pasang kabel power yang besar ini. Hati-hati masangnya, jangan sampai ada yang patah. Oke, inilah dia sudah terpasang, posisinya di sini ya, yang besar ya kabelnya. Baru yang kabelnya satu lagi yang ini. Yang peta kecil ini mas bro, kita pasang juga di bagian di dekat colokan kabel kipas prosesor tadi ya, di situ mas bro ya. Di sini kita pasang. Yang bagian kecil ini ya. Bisa dilihat ini ada tempat colokan. Di bawah colokan kipas prosesor tadi ada tempat colokan yang kabel ini. Kita pasang di situ ya. Yap, ini bisa dilihat sudah saya pasang semua kabelnya ya. Jadi posisinya seperti ini. Ini kabel powernya yang besar sudah pasang juga ya. Lalu kita putar lagi casingnya ke belakang untuk kita pasang kabel untuk ke SSD-nya, kabel power untuk ke SSD-nya ya. Dia yang model SATA juga ini dia. Kita pilih aja salah satu. Seperti ini dia modelnya. Langsung kita pasang ke slot SSD-nya mas bro. Untuk pemasangannya pun harus hati-hati, jangan patah. Oke, sudah terpasang, bisa lihat ya, kabel SATA dan kabel powernya sudah terpasang dua-dua. Setelah itu kita rapikan sedikit kabel-kabel semuanya di sini mas bro. Untuk kita pasang casingnya. Oke, kita letakkan. Kita ratakan. Baru kita ambil casingnya mas bro, casing CPU tadi. Langsung saja kita pasang casingnya. Setelah kita rasa pas pasang casingnya, langsung saja kita pasang kembali bautnya yang tadi mas bro ya. Ini dia. Kita pasang atas dan bawah. Tinggal kita putar. Kalau bautnya ini besar ya, nggak payah pakai obeng, langsung pakai tangan saja. Lalu kita putar kembali untuk kita pasang casing bagian depan. Ini tadi ya. Kita sorong lagi. Oke. Setelah kita rasa pas posisinya, langsung saja kita baut juga. Atas dan bawah. Oke, jadilah dia satu unit komputer mas bro. Sekarang tinggal kita install ulang. Untuk cara install ulangnya seperti biasa ya mas bro ya. Kalau mas bro bingung bisa lihat di channel saya. Ada cara untuk menginstal ulang laptop ataupun komputer. Oke, jadi ini semua sudah saya pasang dan sudah saya install mas bro. Sekarang kita tes hidupkan. Kita tekan tombol powernya. Kita lihat di layar. Yap, dia sudah mulai tampil. Ini in-core ya, merek motherboardnya. Dan dia sudah mulai masuk ke Windows. Ini Windowsnya Windows 10 saya kasih mas bro. Oke, jadi berarti kita sudah berhasil merakit komputer dari awal sampai selesai dan hidup. Dan perlu saya ingatkan satu lagi mas bro ya. Tadi lupa saya bilang bahwasanya untuk pemasangan prosesornya tadi jangan lupa diletakkan pasta prosesor di atasnya. Jadi kita pasang prosesor, baru kita letakkan pasta prosesor di atasnya. Baru kita timpa dengan pemasangan kipas prosesornya. Tadi lupa saya bilang ya, untuk meletakkan kipas prosesor. Maksudnya pasta prosesornya. Oke, mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.